Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih sistem otomasi pada pabrik? Nah, mari kita cari tahu yuk. Jadi, pabrik yang bergerak di bidang healthcare, customer goods, dan manufacturer pasti ada menggunakan mesin dengan sistem pneumatik ataupun hidrolik. Di dalam video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu pneumatik dan hidrolik, komponen dari pneumatik dan hidrolik, serta simulasi menggunakan aplikasi Fluid Sim 4. Langsung aja yuk simak video berikut. Oke, selanjutnya ini ada yang buat hidroliknya. Di sini ada pumpnya, lalu di sini ada tanknya, di sini ada manometer dan juga ini. Di sini kita bisa atur untuk maksimal pressure-nya. Misalkan kita mau 33 gitu kan. Lalu maka di manometer akan mentok sampai 33 dan dia tidak akan naik lagi. Ini aja salah satu contoh yang saya gunakan simple dari penggunaan hidrolik. Nah, kompresor ini, lalu kita akan menggunakan single active and double acting cylinder. Oke, ininya kita kontrol V aja. Habis itu untuk double acting kita menggunakan 5-way, 5 valve yang 5-way. Untuk single active kita menggunakan 3-way. Terus kita define dulu 3 dan 5 ini sebagai outlet. Begitu juga di single active cylinder 3 ini sebagai outlet. Selanjutnya tinggal kita konekkan saja dengan cara menghold satu titik dan titik lainnya. Oke. Begitu juga yang single active. Nah, ini adalah aplikasi dari pneumatik. Lalu kita run. Ketika kita pindahkan, maka dia akan mendorong. Ketika pindah, dia akan mendorong keluar. Ini kalau single active, dia akan lepas. Nah, karena ada pairnya di sini. Itu aja. Selanjutnya kita Oke, pneumatik dan hidrolik adalah dua jenis teknologi yang digunakan dalam dunia industri untuk menghasilkan mesin, mengontrol peralatan, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Keduanya berfokus pada penggunaan fluida sebagai media untuk menghasilkan gerakan atau kekuatan mekanis. Tetapi, mereka menggunakan jenis fluida yang berbeda. Berikut adalah pengertian singkat tentang pneumatik dan hidrolik. Yang pertama, pneumatik. Prinsip kerja pneumatik menggunakan udara bertekanan untuk menghasilkan gerakan mekanis. Udara bertekanan disuplai melalui pipa ke komponen pneumatik seperti silinder udara atau yang disebut dengan pneumatic cylinder atau aktuator pneumatik yang mengubah energi udara menjadi gerakan linear atau rotasi. Keuntungan pneumatik umumnya digunakan dalam aplikasi di mana kekuatan yang diterapkan relatif lebih kecil dan perubahan gerakan harus lebih cepat dan presisi. Contoh aplikasi. Sistem pneumatik dan hidrolik memiliki berbagai komponen. Secara garis besar, komponennya terdiri dari yang pertama adalah elemen supply. Elemen supply ini berfungsi untuk mensuplai dan mengkondisikan udara ke dalam sistem. Contohnya seperti kompresor, air filter, pendingin, dan juga reservoir. Lalu ada aktuator. Aktuator ini berfungsi untuk mengubah udara bertekanan menjadi gerakan mekanis. Contoh komponennya yaitu seperti air motor, ada piston, dan juga ada rotary aktuator. Selanjutnya ada valve. Valve ini berfungsi untuk mengontrol aliran udara seperti tekanan udara, arah, dan lain-lain. Contoh valve ini ada banyak, yaitu seperti valve yang dioperasikan secara mekanis, secara pneumatik, dan juga secara solenoid. Lalu ada shut-off valve dan juga ada pressure control valve. Komponen selanjutnya adalah measuring instrument dan juga sensor. Komponen ini berfungsi untuk memantau tekanan udara, aliran udara, suhu, dan juga parameter lainnya yang berhubungan dengan sistem di sistem pneumatik ini. Contohnya seperti manometer, flow meter, differential pressure gauge, dan juga pressure sensor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah electrical control. Komponen ini berfungsi untuk mengatur komponen di sistem pneumatik secara menggunakan sinyal listrik yang melibatkan seperti saklar, switch, relay, dan juga sensor dan komponen-komponen listrik lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang gear pump.
yaitu ini termasuk pompa hidrolik ya. Di sini banyak penggemarnya dan juga terdiri karena harganya relatif murah dan tahan lama. Dan dapat digunakan dalam tekanan di bawah 20 megapascal. Terdiri dari master gear, yaitu gear besar dan drive gear. Juga ada suction dan discharge sebagai aliran masuk dan aliran keluar. Lalu ada juga drive shaft di bagian tengah dan ditutupi oleh casing di bagian atas dan bawah. Lalu yang kedua ada fan pump, yaitu dibagi dua, ada sliding fan dan flexible fan. Bedanya hanya pada di sliding fan memiliki kipas gesernya, sedangkan fleksibel bentuknya juga lebih lebar ya. Juga memiliki casing juga di bagian bawah dan bagian atas sebagai penutup aliran. Lalu yang ketiga ada axial piston pump, itu jenis yang menarik. Desain itu bekerja pada displacement yang menghasilkan aliran yang bervariasi sesuai dengan tingkat kebutuhan. Komponennya ada shaft di bagian sini, ada swash plate, cylinder block, dan valve head pada katupnya di sini. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, sistem hidrolik dan pneumatik berperan sangat besar dalam berbagai industri dan otomasi. Mulai dari mesin pabrik, alat berat, mobil, motor, hingga pesawat terbang, semua mengandalkan sistem pneumatik dan hidrolik. Yang kedua, sistem hidrolik dan pneumatik keduanya memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu menggunakan tekanan fluida, di mana hidrolik menggunakan minyak dan pneumatik menggunakan udara untuk menggerakkan komponen mekanis seperti silinder dan motor. Sekian penjelasan tentang pneumatik dan hidrolik. Terima kasih telah menonton.